Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional, kue basah yang paling banyak disukai orang-orang dan buatnya juga sangat simpel serta rasanya enak banget. Kalau biasanya kue lapis itu identik dengan lapisan yang tipis dan halus serta lapisannya sangat banyak. Dan kue lapis ini berbeda ya, buatnya simple, hanya 6 lapisan aja, tapi tetap rasanya enak banget, manis, gurih dan legit serta teksturnya sangat lembut dan tidak keras. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan. Tambahkan tepung beras sebanyak 200 gram atau sekitar 20 sendok makan. Lalu tambahkan juga tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Untuk takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung ya, dan per sendoknya ini sebanyak 10 gram. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 330 gram, garam setengah sendok teh. Bahan keringnya diaduk rata ya sampai tercampur. Oh ya teman-teman, saya lupa proses penambahan vanilinya ini di luar dari video ya. Nah, supaya lebih wangi boleh menambahkan sedikit vanili ya, cukup setengah sendok teh aja kalau gunakan vanili bubuk. Nah, kalau udah rata, selanjutnya saya masukkan santan sebanyak 1300 ml. Masukkannya secara bertahap ya, supaya mudah diaduk dan supaya mudah mencampurkannya. Untuk santan yang digunakan wajib banget ya santan segar serta santan yang kental supaya rasa kue lapisnya enak, gurih, serta aromanya wangi ya teman-teman. Kalau pengen dijadikan ide jualan, untuk santannya boleh dipanaskan terlebih dahulu ya supaya kuenya awet dan tidak mudah cepat basi. Serta menggunakan santannya dalam keadaan dingin suhu ruang ya teman-teman. Setelah santannya saya tuangkan semua ke dalam adonan, kita aduk rata ya sampai semua bahannya larut. Dan kalau udah rata, jangan lupa adonannya kita saring terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Lalu dibagi adonan menjadi dua bagian sama rata dan sama banyaknya. Untuk wadah yang pertama, saya menambahkan pasta pandan, boleh diganti dengan jus pandan ataupun endapan daun pandan. Nah, supaya aromanya lebih manis sedikit, saya menambahkan pewarna makanan berwarna coklat tua, tapi ini opsional ya, sesuai selera. Kemudian saya aduk rata dengan sendok sampai tercampur. Aroma pasta pandan udah enak, tapi ditambahkan dengan sedikit pewarna coklat tua, aromanya semakin enak ya teman-teman. Ada manis-manisnya gitu. Lalu untuk wadah yang kedua, saya memberikan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Saya larutkan terlebih dahulu dengan air adonannya supaya mudah mencampurkannya ya teman-teman. Tapi kalau tidak ada pewarna putih makanan ini boleh di skip ya. Kalau putih makanan ini udah larut, kita tuangkan ke dalam adonan yang paling banyak, kemudian kita aduk rata sampai tercampur. Nah, saya buat hanya 6 lapisan aja ya teman-teman, jadi masing-masing adonan ini saya bagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya, saya siapkan loyangnya. Di sini saya gunakan loyang tulban, boleh juga menggunakan loyang yang lainnya ya. Pastikan dioles minyak sayur supaya tidak lengket. Pertama, adonan yang saya masukkan ini adonan yang putih ya. Ini saya tuangkan sebanyak 300 ml. Dan kalau udah dituangkan semua, selanjutnya kita kukus ya teman-teman. Pastikan menggunakan kukusannya yang sudah panas serta airnya mendidih, dan jangan lupa juga tutupnya dialasi dan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Dikukus menggunakan api kecil selama 10-15 menit sampai adonan set. Setelah 15 menit, lapisan yang pertama, lapisan putihnya sudah set, kita buka tutup kukusannya dan kita hilangkan dulu uap panasnya, baru kita tuangkan adonan selanjutnya. Oh ya teman-teman, pastikan adonan sebelumnya udah set ya, baru kita tuangkan untuk adonan yang kedua. Lapisan yang kedua ini juga saya kukus selama 15 menit menggunakan api kecil supaya rata dan tidak bergelombang ya. Dikukus sampai adonannya set. Setelah 15 menit, lapisan yang keduanya sudah set, kita buka tutup kukusannya, kemudian kita tuangkan untuk lapisan yang ketiga. Pastikan uap panasnya sudah hilang dan kita tuangkan adonan secara perlahan supaya warnanya tidak bercampur ya teman-teman. Dan ini kita kukus kembali selama 15 menit sampai adonannya set. Setelah 15 menit lapis yang ketiga sudah set, kita buka tutup kukusannya dan kita tuangkan untuk lapisan yang keempat. Tuangkannya secara perlahan supaya warnanya tidak bercampur ya teman-teman. Lalu kukus kembali selama 15 menit menggunakan api kecil sampai adonannya set.
Setelah 15 menit, lapisan yang keempat ini udah set, kita buka tutup kukusannya. Oh ya teman-teman, masing-masing lapisan ini saya buat 300 ml ya. Dan saya buat juga hanya 6 lapisan aja. Dan kita tuangkan adonan secara perlahan ya. Dikukus kembali menggunakan api kecil selama 15 menit. Perlapisan semuanya udah kita masukkan dan tibalah ke lapisan yang terakhir ya teman-teman. Nah, untuk lapisan yang terakhir ini akan saya kukus agak lebih lama selama 30 menit supaya memastikan bahwa semuanya udah matang. Gunakan api kecil aja ya supaya permukaannya rata, halus dan tidak bergelombang. Pastikan air kukusannya berisi terus ya teman-teman supaya tidak kering, dan selama proses pengukusan jangan pernah tutupnya dibuka. Setelah 1 jam lebih, saya kukus kue lapisnya dan kue lapisnya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan. Untuk kue lapisnya ini biarkan dulu dingin di suhu ruang, baru kita lepaskan dari cetakan. Setelah didiamkan selama 3 jam, adonannya sudah agak sedikit mengeras dan mudah dikeluarkan dari cetakan. Nah, kita lihat ya bagaimana hasilnya. Terlihat ya, sangat cantik kue lapisnya, permukaannya rata, perlapisannya juga rapih. Kita siapkan pisau potong kuenya, kita potong-potong ya dan kita sajikan. Jangan lupa untuk pisaunya dilapisi plastik wrap ataupun dioles minyak sayur supaya ketika memotong kuenya tidak lengket. Proses pembuatannya sangat mudah ya teman-teman, tidak perlu waktu yang lama dan hasil kuenya tetap cantik, warnanya juga menarik banget, lapisnya mulus dan permukaan atasnya rata. Dan cocok banget kalau dijadikan ide jualan karena per loyangnya ini bisa menghasilkan 30-35 slice potongan kue lapis. Tergantung gimana cara kita motongnya ya. Untuk rasa kue lapisnya ini saya jamin enak banget, manisnya pas, gurih santannya berasa karena menggunakan santan yang kental, teksturnya juga sangat lembut, legit dan tidak keras. Serta ini agak sedikit lengket ya karena kita menggunakan tepung ketan, dan ini tidak masalah ya. Resep ini wajib banget kalian coba di rumah karena buatnya simple dan mudah. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.